Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang firman, firman yang sudah menjadi manusia dan yang sudah mati menghapus segala dosa kami dan memberikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan karena pada saat ini kami diberikan kesempatan belajar dari kebenaran. Biarlah firman ini menjadi pedoman bagi kehidupan kami, menjadi terang pada jalan kami dan suluh pada kaki kami. Mari Tuhan berfirmanlah kepada kami semua, baik hamba yang menyampaikan maupun semua saudara yang mendengar. Biarlah kami semua boleh pulang dengan satu pengertian yang indah. Dalam nama Yesus Kristus dan dengan kuat kuasa Roh Kudus, kami sudah amin. Persilakan duduk, Bapak Ibu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan ini kita akan buka dan belajar bersama dari kitab Efesus. Kita akan buka dan baca bersama dari kitab Efesus. Surat Paulus kepada jemaat Efesus, yaitu Efesus pasal 4. Kita akan baca bersama dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-32. Efesus pasal 4, mulai dari ayatnya yang ke-17 sampai ayat yang ke-32. Kita akan baca bersama, dan saya baca ayat yang bernomor ganjil. Saudara-saudara silakan baca ayat. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena pikiran mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam cemara. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia yang memiliki kesalahan yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru yang akan mengerjakan Allah yang kebenaran dan keputusan yang setia. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah dan menganggap dosa, janganlah lari kamu sebelum anak marah. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri janganlah ia lagi, tapi baiklah ia bebas dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat memberikan sesuatu kepada orang yang benar. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu melupakan Allah yang dalam hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang lain, kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Saudara-saudara, bagian khutbah pada hari ini juga adalah merupakan bagian dari pembelajaran saya di Sekolah Tinggi Teologi Anderson Manado, yang mana ini merupakan hal baru saya sendiri, yaitu khutbah eksposisi secara terstruktur. Dan ini juga menjadi
bagian dari tugas saya sebagai mahasiswa sekolah tinggi teologi sebenarnya untuk dan memang kita lagi bahas tentang kitab Efesus. Dan saya memilih teks di sini adalah Efesus pasal 4 karena kami waktu di kelas kami sudah bahas Efesus pasal 1 sampai pasal 3 dengan tugas masing-masing. Nah, saya memilih Efesus pasal 4 nanti sampai pasal 6 juga ada teman-teman saya yang lain memilih sampai Efesus pasal 6 karena memang nah, Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32 ini dia mempunyai konteks ya, berbicara tentang apa itu, yaitu konteksnya adalah bagaimana Paulus, surat ini adalah surat dari Rasul Paulus yang dia tulis waktu di dalam penjara di Roma. Dia menulis surat ini kepada jemaat di Efesus, di mana ketika dia pernah berkunjung ke jemaat di Efesus selama 3 tahun dia di sana. Saudara-saudara yang terkasih. Jadi dia kenal betul kepada Yesus. Dia menulis surat ini berkisar di tahun 60 sampai 70 Masehi. Jadi setelah Yesus. Pada tahun 60 sampai tahun Masehi. Jadi surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, Rasul Tuhan, bangsa Israel, kepada saudara-saudara atau anak-anak terkasih di Yesus, yaitu jemaat Kudus. Oleh karena itu, surat ini sering disebut sebagai surat penjara. Bukan cuma Yesus, ada kitab Kolose, itu Paulus tulis dari dalam penjara. Kitab Filipi dan juga kepada Filemon yang berbicara tentang Onesimus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat Efesus merupakan salah satu pusat kekristenan awal. Kalau Kristen pertama kali disebut di mana? Di Antioquia. Efesus ini adalah pusat kekristenan awal. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi. Itu Efesus sekarang itu di Turki sana, ada di Turki, sudah di negara Turki. Nah, kota Efesus ini sudah tidak berpenghuni saat itu. Cuma jadi dia punya bangunan-bangunan itu kuil-kuil, cuma jadi situs untuk toilet, wisatawan saja. Orang susah tinggal di kota Efesus tersebut. Jadi ada di Turki ya. Kemudian kita akan melihat kalau kita melihat dari konteks teologis, bagian ini yaitu surat Efesus pasal 4 ini ayat 17 sampai 32 menekankan pentingnya kehidupan yang baru di dalam Kristus dan bagaimana jemaat Efesus harus hidup sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Sekali lagi, orang-orang Efesus harus hidup seperti atau sebagaimana orang-orang yang telah ditebus di dalam Kristus. Paulus menekankan pentingnya meninggalkan perilaku lama dan hidup dalam kebenaran dan kasih. Apa perilaku lama dan kehidupan orang Efesus? Saudara-saudara perlu ketahui kalau kita baca Kisah Rasul pasal 19, itu orang Efesus itu memiliki latar belakang yaitu mereka itu penyembah berhala. Mereka menyembah Dewi Artemis. Nah, kalau kita membaca mereka itu penyembah berhala sebelum Paulus datang memberitakan Injil. Nah, kehidupan para penyembah berhala digambarkan di dalam Alkitab sebagai kehidupan orang yang jauh dari Allah yang benar dan dipenuhi dengan berbagai bentuk penyembahan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu penyembah berhala. Penyembah berhala, mereka menyembah dewa-dewa palsu, ya. Mereka bikin sendiri, mereka menyembah, mereka bikin benda
dewa dari batu, dari kayu, dari pohon. Lalu mereka menyembah benda-benda itu, dari emas, dari perak. Lalu mereka menyembah seolah-olah benda-benda itu punya nyawa, punya kekuatan, punya kekuasaan, dan bisa memberikan kehidupan. Padahal mereka yang bikin sendiri. Itu penyembah berhala punya model. Kemudian penyembah-penyembah berhala ini memiliki kehidupan yang amoral, tidak punya moral. Mereka sering kali dihubungkan dengan perilaku-perilaku yang paganisme, saudara-saudara. Yaitu mereka bisa seks bebas, kemudian memiliki kehidupan yang keras, kemabukan, mereka suka pesta pora. Itu penyembah-penyembah berhala punya kelakuan. Nah, Alkitab menggambarkan kehidupan para penyembah berhala ini sebagai kehidupan yang sia-sia dan tidak memiliki tujuan yang jelas. Penyembah berhala seringkali terikat pada ritual. Mereka sering terikat pada ritual dan tradisi yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, serta mempercayai bahwa ritual-ritual tersebut dapat memberikan keselamatan, baik keselamatan jiwa mereka maupun keselamatan hari-hari. Jadi kalau mau pergi kemana-mana mereka ritual supaya nenek moyang, supaya roh-roh dewa-dewa mereka bisa melindungi mereka, ya. Mereka bisa memperoleh dan juga ada memperoleh keuntungan, ya. Mau cari kaya, mau cari pekerjaan, mereka datang di kuil-kuil untuk menyembah, bawa pohon, bahkan dikubur. Oh, nah sekarang ini, ya ampun masih ada praktik macam itu. Pas hari-hari raya, pun dekat-dekat Natalan, hari raya di tetangga sebelah sana juga hari raya, kubur tanpa kubur itu full. Bukan cuma orang mau cuci kubur, tapi ada mau bicara sedikit. Betul. Ada tanda ritual dan kepercayaan pada roh-roh nenek moyang juga ada. Ya ampun ini kental sekali kalau pulang di kampung-kampung ini. Orang masih percaya roh-roh nenek moyang. Dong pun bilang apa? Tuhan dan roh nenek moyang melindungi engkau. Nanti Tuhan kupu langit dan roh nenek moyang akan menyertai perjalanan anak ke rantau. Bayangkan, dong tetap Tuhan dan juga roh nenek moyang. Model itu. Saudara-saudara harus ingat, itu penyembahan. Menyembah kepada roh, menyembah kepada patung-patung. Pesta pora dan mabuk-mabuk juga termasuk perilaku penyembahan, yaitu paganisme. Pesta pora itu pesta dan juga mabuk-mabuk. Bukan minum ya, tapi mabuk-mabuk. Dalam surat ini, saudara-saudara, kitab Efesus, khususnya Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 32, Paulus menekankan pentingnya meninggalkan perilaku-perilaku seperti itu, yaitu perilaku yang kehidupan lama mereka sebagai penyembahan berhala masih tak ikut. Ketika mereka percaya kepada Yesus masih tak ikut. Perempuan masih mau perintah lagi karena di kuil Artemis itu perempuan jadi pelayan-pelayan di situ lalu suka batu-batu. Mau bawa apa sampai ke dalam Jumat, makanya Paulus bilang perempuan dilarang berbicara karena latar belakangnya yang tadi perempuan yang suka perintah laki-laki kuil Dewi Artemis lalu mau perintah di dalam Jumat tidak bisa. Perempuan harus tunduk kepada laki-laki yang ada. Karena itu di gereja kita perempuan dilarang berdiri dan mengajar di depan kalau ada laki-laki. Jangan batur laki-laki. Kecuali laki-laki yang perintahkan. Laki-laki yang tunduk. Tapi jangan atur diri sendiri. Nah ini latar belakangnya seperti itu, saudara-saudara, konteksnya. Jadi sekali lagi Paulus melalui surat ini mau menekankan kepada jemaat Yesus untuk meninggalkan kehidupan yang model, meninggalkan kehidupan yang penyembahan berhala itu, termasuk jangan
melakukan aturan-aturan ini bawa ke dalam jemaat. Jangan kebiasaan-kebiasaan itu dibawa di dalam Kristus, di dalam jemaat. Kemudian saudara-saudara, apa yang diharapkan dari Paulus bagi jemaat Efesus? Paulus ingin membantu jemaat Efesus memahami tentang identitas baru mereka di dalam Kristus. Mereka sudah memiliki identitas yang baru, bukan lagi sebagai penyembah berhala, tetapi sebagai penyembah Allah ya. Itu identitas baru jemaat. Kemudian tema utama yang bisa kita lihat daripada bagian ini adalah meninggalkan perilaku lama yang hidup dalam pun hidup dalam kebenaran dan kasih sebagai orang-orang yang telah diutus oleh dalam mempelajari bagian perlu adanya kita melihat beberapa bagian yang merupakan struktur daripada atau susunan struktur daripada teks tersebut sehingga kita bisa memahami bagian-bagian berbeda. Bagian pertama dari Efesus pasal 4 ayat yang 17 sampai 32 yaitu dari ayat 17 sampai 19 kalau sudah dari ayat 17 sampai 19 itu Paulus menekankan tentang meninggalkan perilaku lama seperti yang saya sudah jelaskan. Yaitu jemaat Efesus harus meninggalkan perilaku lama yang tidak sesuai dengan kehidupan baru dalam Kristus. Perilaku lama yang dimaksud adalah perilaku yang sia-sia yang tadi Paulus katakan dan tidak memiliki pengetahuan tentang Allah yang benar. Karena itu doa Paulus di Efesus pasal 1 ayat 17, coba baca, satu orang baca Efesus pasal 1 ayat 17. Pasal sebelumnya, ayat 17, silakan. Efesus 1 ayat 17. Efesus 1 ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia. Dan wahyu itu artinya Tuhan memberikan pengertian, penerangan, pencerahan. Bukan kayak Yohanes dapat wahyu penglihatan dan surga, bukan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah memperoleh penerangan, pengertian. Untuk mengenal Allah yang benar. Nah itu yang dimaksud oleh Paulus di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-19, 17 sampai 19. Yaitu untuk mengenal Allah yang benar. Kemudian bagian kedua, struktur kedua adalah hidup dalam kebenaran, yaitu dari ayat 20 sampai ayat yang ke-24. Dia punya bagiannya itu yaitu kisah Rasul Efesus pasal 4 ayat 20 sampai 24. Yaitu jemaat Efesus telah belajar. Jemaat Efesus sudah belajar tentang Kristus dan kebenaran yang ada di dalam Dia. Dia di sini di dalam Yesus. Karena itu mereka harus hidup dalam kebenaran dan kasih, serta mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah. Kemudian bagian ketiga adalah di pasal 4 ayat 25 sampai 30. Nah, jadi ada 3 bagian ya. Pasal 4 ayat 25 sampai ayat yang ke-32, yaitu subnya adalah jemaat Efesus harus meninggalkan perilaku yang tidak sesuai, seperti ayat 25 berbohong, ayat 26 sampai 27 marah, kemudian ayat 28 mencuri, kemudian ayat 29 sampai 30 mengucapkan kata-kata kotor. Itu yang harus ditinggalkan ya. Kemudian mereka juga harus mengganti perilaku lama yang tadi di atas dari ayatnya yang ke-25 sampai 30 harus menggantinya dengan ayat 25 berbicara kebenaran, kemudian mengendalikan emosi, kemudian bekerja keras dan berbagi dengan orang lain. Jadi harus bekerja dan berbagi di ayat 28. Kemudian di ayat 29 mengucapkan kata-kata yang membangun. Di ayat 29 sampai 30. Ya. Janganlah ada perkataan kotor dari mulut, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu,
supaya mereka yang mendengarnya beroleh berkat atau beroleh kasih karunia. Kemudian saudara-saudara yang terkasih, jemaat Kristus harus hidup dalam kasih dan pengampunan, serta meniru atau contohi Allah yang sudah mengampuni kita di dalam Yesus pasal 34. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Dengan begitu saudara-saudara, penekanan pasal 4 ayat 17 sampai 32 ini, yaitu pentingnya meninggalkan kehidupan lama atau perilaku yang lama dan hidup dalam kebenaran dan kasih sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Kemudian saudara-saudara, ada tema teologisnya. Tema teologisnya saya lihat dua bagian, yaitu pembaharuan hidup dalam Kristus, kemudian yang kedua kasih dan pengampunan. Pembaharuan hidup dalam Kristus karena baik jemaat Efesus maupun kita yang hidup saat ini telah menjadi milik Kristus, menjadi kepunyaan Kristus, yaitu di dalam Titus pasal 2 ayat 14. Coba satu orang baca Titus pasal 2 ayat 14. Itu surat Paulus kepada Titus. Satu orang baca. Titus 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Kepunyaan Kristus. Kita sudah memiliki kehidupan, yaitu kehidupan yang baru. Kita menjadi milik Kristus. Kepunyaan Kristus. Umat kepunyaannya sendiri. Milik kepunyaannya sendiri. Yang rajin berbuat baik. Ya, itu yang Paulus maksudkan kepada jemaat Kristus yang dikehendaki, yang Tuhan kehendaki juga dari kita, yang hidup pada saat ini. Kemudian saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus menderita di kayu salib untuk menebus kita, supaya menjadi kita dengan dia menebus kita dengan darah yang mahal, sebagaimana dikatakan di dalam 1 ayat 11. Bukan dengan barang yang mana, tetapi dengan barang yang tidak benar, yaitu darah yang saudara. Supaya kita menjadi umatnya, milik kepunyaannya untuk memuliakan dia. 1 Korintus pasal 6 itu. Karena kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh dan roh. Karena itu saudara-saudara, marilah kita hidup saling mengasihi dan saling mengampuni. Bukan supaya Tuhan mengasihi dan mengampuni. Ingat, kita hidup saling mengasihi dan mengampuni. Bukan supaya Tuhan mengasihi dan mengampuni kita, tapi karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi dan mengampuni kita, karena itu Tuhan minta kita harus saling mengasihi dan mengampuni. Tuhan melakukan hal itu lebih dulu. Karena itu di dalam Efesus pasalnya yang keempat ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus sudah telah mengampuni kamu. Jadi siapa yang lakukan dua? Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi, supaya kita saling mengasihi. Nah, gitu. Kita mau mengasihi Tuhan susah. Tuhan yang mengasihi kita. Lalu kita saling mengasihi. Masih ingat ayatnya yang pernah dihotbahkan di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34. Coba baca dulu Yohanes pasal 13 ayat 34. Kita baca. Perintah baru. Siapa yang mau baca? Yohanes pasal 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi. Dan pula kamu harus. Nah, Tuhan Yesus memberikan perintah baru. Perintah lama sudah selesai.
karena kita tidak mampu mengasihi Tuhan Allah. Perintah lama selesai. Tuhan sederhanakan 613 aturan itu menjadi satu aturan. Hendaklah kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kamu juga harus saling mengasihi. Itu saja. Itulah kuk yang kupasang. Tuhan memberikan kuk atau aturan yang begitu ringan. Karena kuk yang kupasang itu enak, ringan, tidak berat-berat lagi, saudara-saudara. Kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus, Allah di dalam Tuhan Yesus mau mati untuk menjadikan kita milik Dia. Dan sekarang ini Tuhan mau supaya kita belajar dan mengenal Dia. Paulus berdoa kepada jemaat Yesus dan juga doa itu juga untuk kita orang-orang percaya, orang-orang kudus. Yaitu hendaklah kita mendapat roh hikmat, pengertian, pencerahan untuk kita mengenal Allah yang benar, mengenal Yesus Kristus yang benar. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam implementasi, aplikasinya dalam bagi kita yang dalam menerima dan percaya pada Yesus Kristus, kita harus meninggalkan perilaku lama yang tidak sesuai dengan kehidupan baru dalam Kristus dan menggantinya dengan perilaku yang baru yang sesuai dengan karakter Kristus. Karakter Kristus yaitu hidup dalam kebenaran dan kasih serta membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. Untuk itu kita harus mengendalikan emosi dan tindakan. Kita harus mengendalikan. Saya ini kadang tidak bisa mengendalikan emosi saya. Tapi kita akan belajar, terus belajar dan belajar. Kita bisa mengendalikan kehidupan kita, mengendalikan emosi kita, mengendalikan tindakan kita, serta tidak membiarkan emosi negatif menguasai hidup. Kita dapat berbicara dengan bijak untuk membangun orang lain. Jadi mungkin selama ini ketemu kata-kata tidak membangun, kita mesti belajar untuk akan kata-kata baik untuk membangun satu hidup. Kata-kata yang membangun, ya, tidak mengucapkan kata-kata yang merusak hubungan kita satu dengan yang lain, baik suami istri, baik orang tua dan anak, adik kakak dan semua. Itu semua belajar untuk bagaimana menggunakan kata-kata yang jangan sampai merusak hubungan yang baik. Baik suami istri, orang tua dan anak juga. Anak harus jaga bahasanya supaya tidak membuat tersinggung orang tua. Orang tua juga untuk menjaga ketemu kata-kata supaya katong tidak merusak hubungan adik kakak, merusak hubungan keluarga. Di kantor katong jaga katong bahasa, jangan sampai katong merusak hubungan pertemanan, hubungan dalam pekerjaan, itu harus dijaga. Dan itu yang Paulus maksudkan kepada Yesus dan juga buat katong semua. Jika ada yang berbuat salah, saudara-saudara, apa Paulus ajarkan dia? Tuhan Yesus ajarkan melalui Rasul Paulus dalam jika ada yang berbuat salah, ampunilah. Mengapa saya harus mengampuni orang yang bersalah padahal dia sangat menyakiti saya? Karena Tuhan sudah lebih. Kita tidak layak memperoleh pengampunan. Itu banyak dosa, banyak salah. Kalau katong yang mengampuni kesalahan orang, seandainya Tuhan yang mati di kayu salib, ya, bagaimana Tuhan mau mengampuni? Banyak salah. Katong yang mengampuni orang, tapi hari ini katong yang mengampuni orang, tapi katong minta Tuhan mengampuni. Tapi syukur Tuhan sudah mati di kayu salib karena harus melalui penumpahan darah katong memperoleh pengampunan. Tanpa penumpahan darah, Ibrani 9 ayat 22 bilang, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Karena itu Yesus harus mati sebagai anak domba Allah, berkorban untuk penumpahan darah, supaya kita memperoleh pengampunan dari segala dosa. Nah, pengampunan yang Allah berikan itu kekal. Dia tidak akan mati ulang-ulang, masuk berulang-ulang ke tempat itu seperti imam besar. Tetapi dia hanya mati satu kali selama-lamanya. Karena itu dia
mengampuni kita semua ini, dia mengampuni satu kali saja untuk selama-lamanya. Dan dia minta, dia mengajarkan supaya kita menghidupkan seperti Yesus, yaitu mengampuni, mengampuni, mengampuni. Mengampuni tidak ada syarat. Saya mau mengampuni dia, tapi dia harus begini. Tidak ada syarat. Mengampuni itu supaya kata orang pribadi, kata yang mengampuni itu supaya kata memperoleh damai, sejahtera sukacita. Coba kalau kata saya mengampuni, ada damai di saya? Saya nggak ada. Mau tidur sebisa. Kenapa? Ada dendam, ada akar pahat. Tetapi dengan mengampuni, selain orang itu kita mengampuni untuk menjaga hubungan baik dengan dia, kata orang juga hidup tenang. Sekali lagi, jika ada yang berbuat salah, ampunilah. Sebab kita juga banyak berbuat salah. Betul? Allah Bapa yang mengampuni kita dalam Kristus memberikan teladan bagi kita, supaya kita hidup saling mengampuni. Menikmati damai sejahtera dalam Kristus adalah dengan hidup mengampuni. Itu camkan itu. Itu resep yang Tuhan beri. Mau sehat, mengampuni. Karena mengampuni itu metabolisme kita dalam tubuh bekerja. Hati yang gembira adalah obat. Mengampuni itu obat stres juga. Dan bagi saudara-saudara yang belum percaya pada Yesus Yesus, dalam hal ini belum sungguh-sungguh percaya tentang karya keselamatan Tuhan, yang masih ragu-ragu akan kepastian ke surga, yang masih menyebut dirinya orang berdosa, yang masih terikat dengan tradisi kepercayaan lama dan roh-roh orang mati. Ingat, Yesus Kristus telah mati untuk menebus saudara dari cara hidup yang sia-sia. Yesus menebus saudara supaya saudara memiliki Yesus Kristus. Supaya saudara dan saya menjadi miliknya. Yesus mengasihi saudara supaya saudara memiliki kepastian hidup dan memiliki hidup yang kekal, yang tidak dapat diberikan oleh apapun dan oleh siapapun. Surga adalah milik Allah. Berarti yang boleh memberikan hidup kekal di surga itu hanyalah Allah. Betul? Tidak ada yang lain. Harta dunia tidak bisa memberikan hidup. Ketika katong mati, katong kasih tinggal semua yang katong punya. Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku kembali. Maka tidak ada yang bisa bawa AC untuk kasih dingin di neraka. Sehingga ada. Katong pergi kosong. Karena itu harta siapapun juga semua yang katong sayang di dalam dunia ini tidak bisa memberikan kehidupan. Hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Sebagaimana dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 9, Tuhan Allah memberikan hidup yang kekal kepada kita. Pasti. Lebih-lebih kita yang sekarang telah dibenarkan oleh darah, kita pasti akan diselamatkan dari murka. Murka Allah yang mana? Lautan api neraka. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat yang terberkati, sebagaimana surat Paulus kepada jemaat, apa yang diharapkan dari Paulus sebagai penulis surat yang dipenjarakan karena Yesus, dia mengharapkan ada perubahan dari jemaat Yesus. Demikianlah firman Allah ini, Tuhan juga mengharapkan hal ini terjadi pada jemaat kudus Gereja Alkitab Anugerah yang ada di Jemaat Roas. Ayat responsori kita tadi Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Allah, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Dan kita sudah menyembah Allah yang benar. Betul? Karena itu kita harus hidup sesuai dengan kehidupan Allah yang benar, yaitu hidup yang benar. Amin. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, Allah yang benar. Kami bersyukur Tuhan, karena kami terhitung
di antara orang-orang yang menyembah Engkau sebagai Allah yang baik. Kami adalah penyembah-penyembah yang benar. Karena kami menyembah Allah yang benar dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk bagian firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan pada saat. Baik hamba yang menyampaikan maupun semua saudara yang duduk mendengar. Biar kami mengerti apa yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kami. Bukan cuma kepada jemaat Yesus, tetapi juga kepada kami, orang-orang kudus yang ada di Ambon. Yaitu supaya kami meninggalkan kehidupan, cara hidup kami, perilaku kami yang lama, dan kami boleh mengenakan kehidupan yang baru, hidup manis satu dengan yang lain, hidup saling mengasihi satu dengan yang lain dan saling mengampuni. Karena kasih dari Allah tanpa curi, pengampunan dari Allah tanpa syarat, kasih dari Allah pun tanpa syarat, kami memperoleh dengan cuma-cuma. Demikianlah Tuhan mau supaya kami memberikan semua itu dengan cuma. Bapak terima kasih untuk pembelajaran firman Tuhan pada saat. Biar ini menjadi berkat bagi kami, sehingga kami pulang ke rumah kami masing-masing dengan damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus dan dengan kekuatan perantaraan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga atas firman-Mu. Amin.